Tentang kembali di Rakyat Kapitalis season kedua episode ke-10. Ini tentang apa yang kita bisa lakukan saat ISG sudah turun 29%. Oh iya, rekod. Rekod. Udah. Nonton drakor. Nonton drakor. Rekod drakor. Ini kupingnya. Udah. Oke. Udah lanjut. Yang pertama kita mulai terlebih dahulu untuk bahas mengenai trading, investasi atau do nothing. Oke. Yang pertama itu kita bahas dulu perkembangan indeks di ASEAN. Untuk indeks di ASEAN sendiri yang paling parah sekarang sih ini ya, Thailand minus 35%, kemudian Filipina 31%, kemudian Indonesia 29%, baru Singapura 23%, dan Malaysia cuma minus 20%. Jadi si Filipina tuh sebenarnya udah mutusin ini ya buat menghentikan perdagangan bursanya per hari kemarin kalau nggak salah. Oh, per kemarin tuh sekali aja atau ini berlanjut gitu? Maksudnya dalam sehari atau? Sampai batas waktu yang belum ditentukan sih sebenarnya. Oh, oke. Gitu. Jadi dia belum tahu sampai kapan bakal dihentikannya perdagangan bursanya, soalnya untuk meminimalisir penurunan, dia juga kan ngelakuin lockdown kan. Yang di ASEAN tuh yang lockdown tuh Singapura, si Filipina sama Malaysia. Setahu gue kemungkinan besar kalau misalnya korbannya nambah ya bisa lockdown juga sih kemungkinan. Lockdown juga iya. Oh, terakhir kan baru ini kan ya batasin pembuatan visa selama sebulan ke depan gitu. Siapanya tuh? Kalau nggak salah kita Indonesia. Oh, update hari ini yang dari luar masuk cuy. Penerbangan. Ya berarti udah masuk ya. Ya berarti udah mulai lah ya. Yes. Mulai kayak parsial gitulah. Iya. Ya udah, mungkin yang slide selanjutnya. Yang pertama ISG selama di bulan Maret 2020, kalau kita perhatiin secara jeli sih dari tanggal sampai tanggal 17 kemarin itu biasanya ISG turun antara 2 hari sampai 3 hari, kemudian ribuan sehari, terus turun lagi 2 hari kemudian. Polanya sih mirip napas dikit-dikit. Iya, itu mirip kayak si Dow Jones. Gue ngeliat Dow Jones juga begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita jeli sih bisa dijadiin peluang untuk kita sendiri untuk trading atau apa gitu. Kalau misalnya jeli ya. Iya bisa sih, bisa. Kalau ada cash-nya. Kalau masih ada cash. Iya, masih ada cash sih bisa. Apa? Tapi kalau berani pakai limit juga bisa sih. Iya, resikonya juga. Ya kalau berani. Jangan tapi pakai limit. YOLO ya kan. Ya betul. Oke, mungkin kita bahas slide selanjutnya lagi strateginya seperti apa. Yang pertama nih, trading ini dari gue sendiri ya. Ini dari gue sendiri. Ini ada advisor-nya, sangat berbahaya bagi yang baru terjun ke pasar modal, terutama. Iya, gue bilang ini berbahaya banget soalnya kalau lu nggak pernah terjun tahu-tahu ngelakuin hal ini, kemungkinan besar lu bakal menyesal seumur hidup lu sih untuk trading saham. Makanya jangan sampai yang pengalaman melakukan hal ini gitu. Terus gue bilang kalau misalnya lu dengan terpaksa melakukan pengalaman ini, ya pertama sih pilih yang udah diketahuin dulu pergerakannya selama dari setahun ini itu kayak gimana. At least lu merhatiin saham inilah selama 3 bulan terakhir tuh kayak gimana ciri-cirinya. Nah terus hindari juga membeli saham saat ISG sedang rebound karena berpotensi nyangkut cukup besar, kecuali udah hafal sama pergerakan saham tersebut. Kayak hari ini nih, hari ini rebound kan di hari 18 Maret kan ini sekarang. Ini kan rebound ISG. Iya 18. Nah, kalau misalnya rebound gini, kalau misalnya tahu pergerakan sahamnya kira-kira bakal naik berapa sih, ya bisa sih untuk colong-colong bisa trading lah. Gue juga tadi sempat trading sih pagi-pagi, cuman nyampe 30 poin, habis itu gue buang, udah gue tutup laptop langsung. Iya lumayan sih. Gue sempet tadi pagi, cuman ya itu kelemahannya satu, pas marketnya taunya lebih naik lagi, lu udah nggak dapet kesempatan lagi. Iya sebenarnya mata dua juga sih, bisa jadi opportunity
unti atau malah jadi tambah loss ya. Terus juga yang ketiga itu beli saham yang auto reject bawah ARB dengan mengharapkan saham tersebut sempat rebound 2-3%. Asik. Ini cari yang gocap aja. Yang gocap. Karena kan si saham itu kan dibatasin cuma 7% doang kan auto reject bawah. Iya, 7% sehari. Sebenarnya itu bisa dijadiin sama kita buat strategi juga sih kalau misalnya penurunan dibatasin cuma sampai 7%, artinya kalau kita misalnya sempat di auto reject bawah, kemudian sahamnya sempat rebound 2% atau 3%, kita bisa jual dari situ. Cuman semua saham bisa kayak begitu. Iya. Nggak semua saham bisa kayak begitu. Iya. Ada yang hari-hari makanya mesti perhatiin ya. Hari-hari ini auto reject bawah, besok auto reject bawah, besok auto reject bawah lagi. Ya bisa terus-terusan kayak begitu, kecuali tergantung. Nah, kalau ini yang gua nggak ini Mandiri sih gila. Auto reject bawah. Ini hari ini kan masih auto reject bawah lagi. Jadi dia berturut-turut terus auto reject bawah. Sementara kalau kayak BRI, BCA nggak kayak gitu. Gila ya. BCA sih masih penting ya. Ini kalau mau trading pakai cara lu di BMRI 2 hari ini kayaknya agak susah. Ini nggak bisa. Soalnya di BRI tuh bisa tuh. Tapi itu yang jelas ya, tiap hari kan pasti saham bank pasti top foreign sale terus kan ya. Iya. Pokoknya selama ini. Tapi mereka tuh top foreign buy-nya tuh tiap hari tuh beda-beda gitu. Kadang hari ini mungkin MDKA, terus besoknya Astra, bisa beda-beda gitu. Cuma top sell-nya tuh selalu perbankan. Top foreign sama sell-nya. Iya, mungkin mereka juga trading kali ya. Iya. Terus juga kalau bisa sih jual sahamnya udah mencapai 2-3% aja sih kalau pribadi. Iya sih. Sama beli sama jual saham sama one day trading, udah itu aja sih kalau gue bilang. ODT udah paling bener. Jangan sampai lu sosokan besok pasti naik lagi ya, itu goblok semua kok kayak gitu. Jangan. Soalnya kita nggak tahu market kayak mana kan besoknya kan. Iya, ketidakpastiannya tinggi sih. Keadaan kayak begini kan lebih volatilitasnya lebih tinggi banget, makanya gue sih nyaranin why day trading aja kalau misalnya emang mau trading ya. Terus juga resiko yang terjadi adalah apabila saham tersebut nggak rebound, maka berpotensi nyangkut, itu aja. Lu bisa nyangkut berhari-hari, berbulan-bulan, ya itu terserah lu sih mau kayak gimana. Iya. Asli gue sih beneran melipir dulu sih, beneran gak masuk sama sekali dari awal tahun. Selanjutnya nih investasi, karena ISG udah 29,5%, nih bisa kita mulai saham blue chip secara perlahan. Pilihannya tuh ada BCA, BRI, Telkom, BMRI, UNVR, Astra, HMSP, CBP. Pilih saham aja sih. Gue tuh ngiler Astra sih sebenarnya. Gue juga sama ngiler Astra. Cuman kayaknya masih kurang tuh. Iya. Kayaknya bisa turun sampai berapa? 2.000. Sekarang tuh udah 4.000-an, berapa ya? 4.046 ya? Iya, kayaknya sih, tapi masih bisa turun 35% sih kayaknya. Sekarang 4.250, Bu. 42. Iya sih, sama mungkin saham kayak consumer kali ya. Iya, makanya menarik. Kalau yang paling kecil penurunan sih si ICBP. Iya. ICBP. Turunannya paling kecil dia. Oh iya, dia kayaknya masih masuk ke top foreign buy sih. Maksudnya daftarnya tuh masih di atas gitu. Ya, ICBP belum terlalu ini. Iya, tapi kalau misalnya lu jadi bemper sih ICBP lumayan lah ya sebenarnya. Iya. Sebenarnya harusnya Unilever juga kan. Iya. Ini sekarang masih banyak yang ngerokok nggak sih? Tambah banyak ya. Lagi kayak gini. Gitu lah. Ya kali kan orang udah stres gitu. Kagak ngaruh. Lagi corona tahu.
lagi corona jangan ngerokok. Oh iya benar. Oh iya ya, kurang-kurangin ya. Akhirnya do nothing. Ini kemungkinan besar dan kita semua ngalamin nyangkut yang cukup besar dan tidak mampu untuk membeli saham lagi ke bawah. Siapa yang ngalamin? Gue nyangkut. Gue nggak lihat sih berapa persen, tapi kayaknya udah lebih dari 50 kali. Buset. Sama pan. Misalnya. Ada call, ada konstruksi sih yang gue ingat terakhir tuh. Beneran udah nggak buka portal lagi sih. Lagi enggak. Tapi ya emang kalau kayak gini kan mau nggak mau mesti average. Jadi mungkin kalau udah agak redaan gitu kan, mungkin gue baru masuk lagi buat average sih. Berarti lo cash masih ada, Mak? Ada sih ya, paling cuma berapa persen, 10% mungkin. Oh, cuma doang. Gue sekarang... Iya. Kalau gue cut loss. Lu sekarang trading terus. Cut loss lu ya? Iya, gue cut loss. Iya sih emang. Itu cut loss di berapa persen, Pak? Kalau boleh tahu. Gue cut loss kayak... Banking kan ya? Banking ya? Iya. Gue cut loss di sekitaran masih 18% apa 20% ya? 21 kayaknya. Iya sih. Iya. Mestinya market sepi kemarin tuh mestinya cut loss ya. Gue kan habis gue cut loss di minus portofolio gue 21%. Abis itu gue trading udah tinggal minusnya 18%. Iya lumayan lah. Ya makanya kalau gue sih makanya gue pakai strategi kayak gitu. Iya salahnya nggak keurus sih kemarin, ya udahlah biarin. Penting banget bisa kayak begitu. Dia gimana dia? Dia do nothing kan dia? Gue do nothing. Dia full cash ya Full cash gila. Enggak, sebenarnya cashnya ada 10%-an juga. Cuman gue nggak berani masuk soalnya kayaknya menurut gue masih mau turun lagi gitu. Jadi kayak ini kan belum reda. Jadi menurut gue udah deh ntar dulu deh sampai dia emang udah fix untuk rebound gitu, baru deh gue average gitu. Terus mau 10% ini mau buat trading juga kan lebih, kalau trading kan enaknya kalau kita fokus ya. Iya betul. Kerjaan juga kan buat apa tuh trading pasang beli terus tiba-tiba meleng dikit dia udah. Iya meleng dikit ini. Mending gue do nothing kan. Iya sih ya, masalahnya itu sih sebenarnya kalau emang lagi ngerjain yang lain ya agak susah maintainnya juga. Iya. Betul. Jadi kalau untuk trading, mending prioritas kita buat kalian harus fokus ya. Jangan meleng-meleng deh. Kalau gue invest sih sebenarnya. Cuan dong. Kalau invest cuan dong. Ya gue sebenarnya masuk di tengah-tengah lah ya, belum nggak di atas lah. Gue mikir tuh. Indeks berapa tuh? Waduh, kalau indeks berapa sih? Udah di 4.000-an sih waktu. Oh iya nggak apa-apa sih 4.700 gitu kali. Minusnya kalau gue beli tiga banks ya. BCA minus 9,1%, BRI gue minus 16, BMRI gue minus. Nah Mandiri ini gue nggak expect tadinya Mandiri ini minusnya nggak terlalu segede gini, tapi 2 hari terakhir ini dia marah ya, jebol auto reject bawah terus 2 hari, jadi kan 70%, gila. Jadi gue minus 19% ini di sini di Bank Mandiri. Anjir, gue nggak expect sih. Tadi tapi mestinya. Kenapa? Secara portofolio minusnya lu tahu berapa? Wah ini portofolio gue banyak dosa-dosa masa lalu sih Pak. Oh iya. Portofolio gue minus 38. 38 loh. 38. Tapi mestinya kan BUMN itu udah ada skema buyback kan? Iya. Tapi kayaknya cuma ya nggak tahu sih mereka mau masuk kapan. Dan sebulan kalau nggak salah kan, sampai sebulan apa sampai bulan Juni gitu ya. Itu deh ya. Maret sampai Juni deh kayaknya, Maret sampai Juni.
Iya, jadi masih belum persis tahu kapan gitu. Yang tahu juga kan mereka doang. Iya sih. Ya begitulah kehidupan. Itu strategi dari masing-masing, silakan pilih yang mana yang nyaman menurut kalian masing-masing. Selanjutnya ke IISG. Sekarang IISG di 4.400-an lah ya. 44. Selanjutnya tuh di 4.224. Iya supportnya. Iya. Kemarin gue juga bikin di segitu sih 42. Iya. Mungkin bisa kena sih ya. Dan kalau kena selanjutnya mungkin 3.900 lah ya itu mah. Bisa. Itu yang 200 ya. Tapi dari 2008 iya, yang tembus SMA 200 ya ini doang sih ya. Kenapa? Yang sampai tembus hampir mau tembus SMA 200-nya ya tahun ini doang kayaknya ya. Oh, gue belum lihat sih EMA 200 hari ya. Iya. Itu dalam seminggu ini chat ini ya bulanan ya, monthly ya. Oh, oke. Berarti ya 3 bulan terakhir ya ininya. Padahal naiknya susah-susah gitu dakinya. Ya. Kan kayak gitu, cuy. Iya sih. Naik turun. Iya. Kayak hukum gravitasi aja lah. Naik kan susah. Turun kan jer. Ini siapa yang di jalan sih? Bukan. Kenapa? Rumah gue di tengah jalan. Oh, alah. Nih, ini kita WhatsApp call nih kita. Iya, demi ya kan. Iya. Work from home nih. Ya udah. WFH. Iya, oke. Kita selesaiin dulu Kapitalis episode ke-10 season kedua. Jangan lupa untuk follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa tanya juga sih di Twitter kita. Kalau enggak email kapitalis@gmail.com. Jangan lupa dengerin podcast di Spotify, Penyu FM, kemudian subscribe dan like di YouTube channel kita. Gua Farhan, dia Julio, Sigma undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode yang akan datang. Udah.